Beliau rahimahullah Malik bin Dinar ini orang yang suka mabuk. Tapi suatu hari, aduh kayak pengen kawin, bener pengen punya anak deh, aneh gitu, pengen nikah, pengen punya anak dia. Iya gak? Fatazawwajtu wa anjabtu tiflah samaituha Fatimah. Akhirnya suatu hari aku pun alhamdulillah bisa menikah, dan kemudian istriku pun melahirkan seorang putri. Aku beri nama putriku tersebut Fatimah. Dia terus bercerita. Semakin hari semakin bertambah besar kecintaannya kepada Fatimah. Makin hari semakin besar cintanya dan rindunya kepada Fatimah. Selalu rindu. Dan semakin besar Fatimah, seolah-olah emang Allah jadikan dia untuk semakin membuatku taat kepadanya. Setiap kali aku ingin meminum anggurku, Fatimah pun bersuara dan lain-lain yang membuatku terlupa dari apa yang aku hendak minum. Aku taruh. Dan dia belum berumur 2 tahun. Setiap kali aku mau meminum anggurku, tiba-tiba dia lari menghampiriku, menghalangi tanganku, dan akhirnya aku lebih memilih untuk memeluk dan menggendongnya daripada meminum minuman. Seolah-olah Allah jadikan dia nih bagiku untuk mendekatkanku. Semakin hari semakin aku takut bertakwa kepada Allah, semakin aku tinggalkan yang haram, semakin besar cintaku kepada Fatimah. Terus demikian. Oke? Bersyukur gak dia? Bersyukur gak dia? Bersyukur ketika nikmat yang ada padanya membuat dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu bersyukur namanya. Oke? Yang gak bersyukur ini orang yang belum nikah rajin ngaji, tuh. Belum punya anak rajin ngaji, tuh. Sambil doa, ya Robbi pengen kawin, ya Robbi pengen kawin. Tuh. Udah kawin lah, seminggu sekali kelihatan bagus. Apalagi udah punya anak, udah kayak istrinya 7, gak pernah ngaji. Selagi lah istri 1 gak ngaji, loh gimana poligami? Enak gak sih? Anak atu, bini atu, sampai 2-3 minggu gak ngaji. Apaan sih? Kalau dia bersyukur kepada Allah, dia semakin geber untuk mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia bersyukur kepada Allah, nikmat yang ada padanya membuat dia semakin dekat kepada Allah. Ya, rasain memang enak loh tadi. Nah, Malik bin Dinar, semakin cinta dia kepada Fatimah, semakin dia tinggalkan khamarnya ini, nggak sempat dia, dan semakin dia tinggalkan, alhamdulillah, makin dia cinta sama Fatimah. Qadarullah, ketika sempurna umur Fatimah 3 tahun, tawaffa, Fatimah pun meninggal. Hilang. Akhirnya kuntu aswa halan mimma kuntu qabla. Aku pun ngedrop down, jatuh lagi, aku rusak, jauh lebih rusak dari aku yang dulu. No. Aku terus minum dan minum, tidaklah aku habiskan waktuku dan hariku kecuali dengan minum. Syaitan pun terus yatala'abu bi, memainkanku, dan syaitan terus membisikkanku untuk minum lagi. Karena aku tak sanggup menerima duka ini, musibah ini, ketika Allah ambil dariku orang yang sangat aku cintai. Aku gak kuasa menahannya. Oke? Dan suatu hari syaitan pun membisikkanku agar malam ini aku minum. Dengan minum seminum-minumnya, mabok semabok-maboknya yang belum pernah aneh mabok segitunya. Tuh. Ya, ini didorong sama syaitan niat tersebut dari pagi. Nih. Oh gitu ya. Oke. Dia beli minuman banyak. Kemudian dia minum dan minum, menghabiskan sepanjang malam terus dengan minum, sehingga aku pun terjatuh. Dan mulai datang imajinasi padaku. Mulai dia mimpi, imajinasi orang giting, tiba-tiba aku melihat diriku berada di hari kiamat. Semua lautan pun berubah menjadi api. Manusia pun berkumpul bersamaku. Aku mendengar suara, Fulan bin Fulan, segera datang untuk ilmu, yakni untuk disidang dan ditampakkan amalan-amalanmu.
Fulan bin Fulan segera datang untuk irdmu. Ird ini penampakan amalan. Fakhtafan nasu minni, tiba-tiba semua orang pun hilang dariku. Aku hanya sendiri kok. Tiba-tiba aku jadi sendiri. Imajinasi orang gitu, jatuh. Mau overdose ini kan di dalam imajinasi orang. So tahu gitu deh gue. Fa'idha bithu'ban azim fatihan famma. Tiba-tiba nongol sebuah ular raksasa bergerak cepat menghampiriku seraya membuka mulutnya. Aku pun berlari dan ular ini terus mengejarku. Terus aku berlari, semakin ular ini mengejarku. Fa'idha bi syaikhin dha'if. Aku pun bertemu dengan seorang syekh aki-aki tua, lemah, dan dia berkata, billah alaik ya syekh, anjidni, wahai syekh, wahai kakek tua, tolong aku, apa yang harus aku lakukan? Nih kakek pun berkata, ya bunayya ana dha'if, wahai anakku, sungguh aku lemah, aku tak memiliki kuasa apapun. Coba kau berlari ke arah sana. Aku pun berlari ke arah sana, ternyata di ujung jalan adalah api neraka. Pilihannya adalah apakah aku menghadapi ular itu atau lompat ke api neraka. Aku pun kembali kepada syekh tua tadi dan aku berkata, ya syekh, di sana hanya ada ini, tolong aku, apa yang harus aku lakukan? Syekh tersebut pun menangis melihat kondisiku yang ketakutan dan panik luar biasa. Seraya dia meminta maaf. Aku tak bisa lakukan apapun, aku begitu lemah. Coba kau lari lagi ke arah satunya. Di sana ada sebuah bukit. Coba siapa tahu di sana ada keselamatan untukmu. Dia pun lari berlari ke arah bukit tersebut, semakin naik. Ternyata di puncak bukit terdapat cahaya dan ketika dia sampai di sana dia menemukan banyaknya anak-anak kecil di sana sedang lari-larian. Dan ketika mereka anak-anak kecil ini melihatku, mereka pun berteriak, Ya Fatimah, angkidhi abak. Wahai Fatimah, selamatkan ayahmu. Akhirnya Fatimah pun berlari menghampiri ayahnya, yakni menghampiri Malik bin Dinar, menghampiri ayahnya. Dia pun menarikku dengan tangan kanannya dan kemudian dia menepis ular dengan tangan kirinya. Pang. Dan kemudian aku pun terjatuh dan begitu panik, mukaku seperti mayat. Kemudian setelah tenang, jalasat fi hijri kama jalasat fi hayatiha. Dia pun duduk di pangkuanku sebagaimana ketika dia hidup dulu duduk di pangkuanku. Dan dia berkata kepadaku, Ya abadi, wahai ayahku, alam ya'ni lilladzina. Dibaca ayat yang sama. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Putrinya yang berusia 3 tahun Kemudian dia berkata, Ya Fatimah, apa ular itu barusan? Dia pun berkata kepada ayah, wahai ayah, ular itu adalah amalan-amalan busukmu. Alam tajri anna al-a'mala mujassamah yaumil qiyamah. Tidakkah kau tahu bahwasanya semua amalan manusia nanti di hari kiamat berubah menjadi sebuah fisik? Ular raksasa yang akan memakanmu, menghancurkanmu, itu adalah amalan burukmu. Adapun kakek tua yang kau temui di bawah adalah apa? Itu amal solehmu. Ad'afta wa awhanta, kau melemahkannya, kau yang membuatnya lemah, kau yang melalaikannya, sehingga dia tak dapat menyelamatkanmu dari amalan burukmu. Laula anna laka bint, kalau bukan karena engkau memilikiku, wahai ayahku, putri yang meninggal, maka sungguh tak ada satu amalan pun yang kau miliki di dunia yang akan dapat menyelamatkanmu. Allah.
Buat mereka yang pernah meninggal, anak-anaknya darinya, absyir, terimalah kabar ini. Mereka telah menjadi syafaat bagi kalian di hari kiamat. Mereka akan mengulurkan tangannya padamu.